Selamat sore para Romo, Bapak, Ibu, Bruder, Suster yang saya hormati. Terima kasih untuk berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini di kesempatan kuliah daring ke-18 Paguyuban Dosen Katolik Universitas Indonesia. Sore hari ini kita akan bertemu dengan Romo Stefanus Roy Jakarya yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya tentang pengelolaan aset gereja. Pada intinya, sebetulnya Prof. Adri yang akan membuka acara kita pada sore hari ini, tapi kebetulan Prof. Adri menyampaikan bahwa beliau masih sibuk sehingga akan hadir terlambat, maka saya mendapat mandat untuk memulai acara ini dan mengundang Romo Roy untuk membuka pertemuan dengan doa dan melanjutkan dengan kuliahnya. Romo Roy, apa kabar sore hari ini, Romo Roy? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu. Terima kasih, Romo. Silakan, Romo, berkenan Mari membuka. kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur, ya Allah, kami haturkan kepadamu karena pada sore hari ini kami dapat bertemu bersama secara daring untuk saling berbagi pengalaman, lebih-lebih agar dengan demikian kami juga semakin dikuatkan di dalam dan kau teguhkan di dalam iman serta tugas-tugas panggilan yang kau percayakan kepada kami. Sertailah kami dalam pertemuan kami 2 jam ke depan ini agar semua yang kami dapatkan melalui perjumpaan ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi tugas-tugas kami. Berkatilah juga teman-teman kami yang masih akan bergabung dalam pertemuan ini, agar mereka tetap sehat walafiat semuanya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya, saya meneruskan saja. Pertama-tama tentu saja terima kasih kepada Profesor Adrianus yang mengajak saya untuk berbincang-bincang pada sore hari ini mengenai aset gereja atau pengelolaan aset gereja. Saya mengenal grup ini awalnya itu ketika Romo Ulun akan presentasi. Waktu itu saya diberitahu bahwa akan ada presentasi itu, lalu saya berminat untuk mendengarkan apa yang beliau akan sampaikan, lalu Pak Profesor Adrianus lah yang kemudian menginformasikan linknya dan sebagainya untuk masuk dalam diskusi bersama pada waktu itu. Sehingga sebelumnya itu ya saya sering diberi informasi mengenai kegiatan komunitas ini atau kelompok ini. Saya share screen dulu. Ya, izinkan saya untuk bisa kelihatan ya. Jelas, Oke, Romo. jelas ya. Jadi kurikulum vitae saya ditapiskan pada 15 Agustus 1988 sebagai Imam Kusupan Agung Jakarta. Tahun pertama saya sebagai pastor rekan paroki Santo Robertus Belarmino Sidilitan. Tahun kedua sebagai pastor rekan paroki Katedral Jakarta. Tahun ketiga saya pastoral di Rumah Retreat Civita daerah Ciputa, Tangerang. Lalu tahun 91 sampai dengan tahun 93 saya melanjutkan studi pasca sarjana di Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta. Selesai dari sana,
tahun 93 saya mendapatkan tugas sebagai ekonom Keuskupan Agung Jakarta sampai tahun 2011. Lalu Januari 2011 saya menjadi Ketua Pengurus Dana Pensiun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Waktu itu ketika Januari 2011 saya menjadi Ketua Pengurus Dana Pensiun Konferensi Wali Gereja Indonesia, masih merangkap sebagai ekonom Keuskupan Agung Jakarta sampai sekitar kalau tidak salah bulan Oktober atau November saya digantikan oleh Romo Antoro Suhardi yang sekarang menjadi pastor kepala di paroki Ibu Teresa dari Kalkuta di paroki Cikarang. Nah, kalau kita berbicara tentang pengelolaan aset gereja, tentu aset sebenarnya mencakup aset gereja itu banyak sekali, tetapi tentu pada sore hari ini saya lebih bicara dalam konteks aset gereja itu sebagai ya harta benda gereja. Karena aset gereja itu ya bisa hal-hal yang lain, termasuk umatnya, termasuk organisasinya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang aset gereja, dalam hal ini harta benda gereja, maka memang ada beberapa hal yang menjadi pegangan. Pertama, yaitu Kitab Hukum Gereja atau Codex Juris Canonici yang terakhir tahun 1983. Ini sumber utamanya, tentu sesudah Kitab Suci bagi kita adalah Codex. Sesudah itu adalah ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa. Jadi para Bapak Uskup, tiap regio itu mempunyai kesepakatannya. Dalam ketentuan pastoral ini tentu saja banyak hal yang merefer juga pada kitab hukum kanonik, tetapi juga ada hal-hal yang lebih terkait dengan konteks para keuskupan di Regio Jawa ini. Keuskupan di Regio Jawa itu keuskupan Regio Jawa itu ada 7, karena Regio Jawa itu mencakup 2 keuskupan agung atau keuskupan metropolit, yaitu Keuskupan Metropolit Jakarta dan Keuskupan Metropolit Semarang. Dan Keuskupan Metropolit Jakarta itu mencakup Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Sufragan Bogor, dan Keuskupan Sufragan Bandung. Sedangkan Keuskupan Metropolit Semarang itu meliputi Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Sufragan Purwokerto, Surabaya, dan Keuskupan Sufragan Malang. Jadi 7 keuskupan dalam Keuskupan Regio Jawa. Sesudah itu dalam konteks paroki di Jakarta memang pedoman dasar Dewan Paroki itu diperlukan. Dan yang saya tayangkan di sini adalah pedoman dasar Dewan Paroki yang terbaru yaitu tahun 2014. Ya tentu saja pada waktu saya menjalankan tugas sebagai ekonom belum terbit yang edisi ini, tapi sudah ada edisi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pedoman keuangan paroki di Keuskupan Agung Jakarta yang terakhir adalah tahun 2019. Nah, inilah yang menjadi landasan-landasan bagi pengelolaan keuangan suatu keuskupan. Nah, saya mengutip saja beberapa hal dulu sebelum nanti saya cerita pengalaman saya sendiri gitu ya. Saya mulai dengan hal-hal ini. Jadi landasan pengelolaan aset gereja itu berdasarkan kitab hukum gereja itu dikatakan bahwa semua harta benda milik gereja universal
tahta apostolik dan badan-badan publik lain dalam gereja adalah harta, harta benda gerejawi. Jadi ini menjadi penting supaya dengan demikian orang memahami bahwa ya harta benda milik gereja itu bukan miliknya sekelompok orang, bukan miliknya pastor, bukan miliknya bendahara dan sebagainya. Ya, tapi ini adalah milik harta benda gereja. Sedangkan harta benda gereja itu dalam konteks itu dikatakan adalah untuk mengatur ibadat ilahi, memberi sustentasi yang layak. Sustentasi itu ini adalah adaptasi dari bahasa Latin menjadi bahasa Indonesia. Sebutnya ada sustentatio. Sustentatio itu saya cari terjemahnya menjadi dukungan. Jadi memberi memberi dukungan yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, melaksanakan karya-karya kerasulan suci serta karya amal kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan. Jadi ada 4 tujuan pokok dalam hal kita mengelola harta benda gerejawi. Lalu berdasarkan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa, dirumuskan oleh para bapak uskup bahwa hendaknya diusahakan agar urusan harta benda gerejawi itu sesuai dengan tujuannya. Tadi sudah saya sampaikan tujuannya ada 4. Dan agar citra serta nama baik gereja itu terbina. Nah itu nanti kita akan melihat bagaimana konkretnya soal frase yang terkait dengan frase agar citra nama baik gereja itu terbina. Juga karena harta benda gereja diurus atas nama gereja. Nah, ini penting bahwa semua orang yang mengelola harta benda gereja itu adalah mengelola atas nama gereja, bukan atas nama dirinya sendiri. Lalu yang kedua, bahwa semua lembaga gerejawi hendaknya selalu memperhatikan bahwa gereja adalah komunio, sehingga mengedepankan kepekaan, kepedulian, bela rasa, dan saling menolong. Tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam bidang pengurusan harta benda hendaknya berperanan dalam menampilkan wajah gereja yang sederhana, murah hati, penuh belas kasihan kepada masyarakat. Dan ini menjadi penting, nanti kita akan lihat juga pengaturan-pengaturan pengelolaan harta benda gereja itu seperti apa yang akan mencerminkan poin tentang komunio ini. Karena komunio itu tidak hanya terkait dengan sebuah paroki saja, tetapi juga untuk keseluruhan keuskupan, bahkan juga untuk seluruh gereja nasional, malahan juga gereja universal. Komunionya itu tidak hanya terbatas pada kelompok yang kecil saja. Lalu hendaknya semua pihak bertindak bijaksana dan ugahari dalam hal pengumpulan dana dan pungutan-pungutan. Hendaknya hal-hal ini dibatasi seperlunya saja dengan memperhatikan keadaan konkret, sehingga terhindarkan setiap kesan kemewahan, keserakahan, dan penimbunan harta. Ya, ini mengesan sebenarnya, karena memang di satu pihak bahwa harta benda gereja itu harus dikelola untuk hal-hal yang menjadi tujuannya, seperti tadi saya katakan ada 4 tujuan. Tetapi tentu saja bukan berarti lalu semua yang diperoleh itu boleh dihabiskan seketika juga. Ya kan, diperlukan juga dikelola dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini sangat terasa. Ya, kalau paroki-paroki yang selama ini itu bisa mengelola harta benda itu dengan baik dan
penuh tanggung jawab, tidak boros, dan sebagainya. Nah, ketika dalam situasi sekarang pandemi semacam begini, kolektor itu tidak ada, sementara karyawan gereja juga tidak boleh diberhentikan begitu saja. Ya, ada pengeluaran-pengeluaran yang masih tetap harus diberikan, dan dikeluarkan, dan sebagainya. Nah, ini penting dalam hal pengelolaan harta benda gereja. Itu mengenai beberapa poin ketentuan pastoral keuskupan Regio Jawa. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi berkaitan dengan apa yang dirumuskan dalam Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Agung Jakarta yang tahun 2019. Pedoman ini tentu dibuat sesudah saya. Jadi saya mengutip saja dari apa yang sekarang ini ada. Tapi tentu saja apa yang sekarang dituliskan dalam Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Agung Jakarta itu sudah juga dimulai tahun-tahun sebelumnya. Nah, dikatakan bahwa pertama, di situ ada visi. Visi dari pengelolaan harta benda paroki khususnya, yaitu terciptanya tata layan harta benda paroki untuk mengembangkan reksa pastoral paroki. Di sini ditekankan mengenai spiritnya, dijiwai oleh spiritualitas gembala baik dan murah hati. Kita tahu bahwa ini spiritualitas gembala baik dan murah hati adalah spiritualitasnya Keuskupan Agung Jakarta. Jadi semua paroki, bukan hanya paroki, tapi juga karya kategorial diharapkan juga ikut menghayati spiritualitas gembala baik dan murah hati ini. Kemudian kita melihat bahwa dirumuskan juga di dalamnya, dalam visi pedoman pengelolaan keuangan paroki itu, bahwa ada terpadu misinya, mewujudkan tata layan harta benda paroki yang berbasis data, terintegrasi serta partisipatif dalam komunitas teritorial dan kategorial. Kedua, kredibel, membangun sistem pengendalian internal yang memadai. Dan ketiga, akuntabel, menyajikan laporan keuangan paroki yang didukung dengan bukti-bukti dan sesuai dengan pedoman keuangan paroki Keuskupan Agung Jakarta. Dan keempat, transparan, yaitu mengolah harta benda paroki dengan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Nah, yang menarik juga bahwa dalam bagian awal dari buku pedoman keuangan paroki ini ada kalimat yang menarik. Harta benda paroki adalah harta benda milik Allah. Jadi ini penting, bukan supaya para pengelola itu tidak menganggap bahwa itu adalah milik paroki saya. Ini milik kami. Tidak. Nah, ini beberapa poin yang bisa saya tayangkan dulu. Nah, saya mungkin mulai saja dengan bagaimana sih awal mula saya menjalankan tugas ini. Jadi pada waktu saya masih studi untuk menyelesaikan pasca sarjana teologi di Yogyakarta, suatu hari Romo Sekretaris Keuskupan, yaitu Romo Purwotamtomo, datang ke Yogyakarta dan menyampaikan bahwa Bapak Uskup Agung Jakarta pada waktu itu, yaitu Monsinyur Leo Sukoto, mau meminta saya untuk menjadi ekonom Keuskupan Agung Jakarta. Ya tentu saja apa yang disampaikan oleh Romo Purwo itu ya mengagetkan saya juga. Saya tidak pernah berpikir mengenai itu. Ya, pada waktu itu, dan mungkin sekarang juga kebanyakan imam itu kan bercita-cita berpikirnya ya paling tugasnya di paroki, senang,
banyak umat dan sebagainya dan seterusnya begitu. Ya, jadi tidak terbayangkan itu. Memang pernah ada pikiran, ada suara-suara, mungkin saya akan menjadi pastor yang bekerja untuk pendidikan calon imam. Karena saya pernah waktu menjalankan tahun orientasi pastoral, itu saya tidak tahun orientasi pastoralnya itu tidak di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi menjalankan tahun orientasi pastoral itu di Seminari Menengah Mertoyudan di Jawa Tengah. Nah, oke, tetapi pada waktu Roh Kudus menyampaikan itu, tentu saya berpikir-pikir, kok bisa ya saya diminta untuk menjadi ekonom Keuskupan Agung Jakarta. Pada waktu itu memang spontan terbayang dalam benak saya, yaitu muncul sosok Romo Hendrikus van Opselen. Itu yang ekonom keuskupan yang pernah saya kenal. Sebelumnya itu adalah Pater Kester. Tapi yang lebih saya kenal sebagai ekonom keuskupan memang adalah Pater van Opselen. Saya waktu itu membayangkan, wah waktu itu Pater van Opselen itu menjadi ekonom dengan kerjanya seperti itu. Mana mungkin saya bisa membuat itu sekarang ini. Dia mempunyai begitu banyak relasi, terutama dengan luar negeri, ya, karena beliau adalah orang Belanda, misionaris dan sebagainya. Tapi ya satu hal yang waktu itu saya pikirkan adalah, saya ini adalah imam diosis, dan bahwa saya itu kan mengikrarkan untuk taat kepada pimpinan saya, yaitu uskup. Dan saya memang sudah berjanji bahwa saya sebagai imam itu ya bersedia untuk membantu uskup saya. Dan sekarang ini ya Bapak Uskup meminta saya untuk tugas demikian. Maka ya sudah saya mengiyakan. Selama ini atau sebelum saya itu tugas ekonom keuskupan itu selalu ditangani oleh imam dari Serikat Yesus. Sehingga saya yang pertama kali yang menjadi imam diosis yang menangani untuk ekonom sebagai ekonom Keuskupan Agung Jakarta. Waktu itu saya masih berpikir, ya paling mungkin saya hanya 2 tahun atau 3 tahun menjadi ekonom begitu. Tapi ya akhirnya berjalan begitu lama juga, sampai 18 tahun menjadi ekonom. Nah, bekalnya apa ya? Terus terang memang saya tidak mempunyai bekal yang khusus. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa pendidikan saya ya adalah pasca sarjana untuk teologi. Jadi saya tidak pernah belajar akuntansi secara khusus, saya tidak pernah juga belajar ilmu ekonomi dan sebagainya. Dan ya Bapak Uskup juga tidak menyiapkan saya untuk tugas itu. Ya, sementara saya baru mau menyelesaikan studi pasca sarjana teologi, sudah diminta untuk itu. Jadi tidak ada kesempatan juga untuk belajar macam-macam. Yang saya ingat hanya bahwa saya selama 3 bulan, mungkin saya lupa 3 atau 4 hari sekali, masih sempat diberi kesempatan ambil kursus di PTPN, ya, di Sementeng itu, bersama dengan Romo Purwo. Sesudah itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lalu dari bagaimana saya menjalankan tugas-tugas saya ini? Ya, akhirnya yang saya buat adalah, ya karena saya ini bodoh, dalam arti karena memang saya itu tidak mempunyai keterampilan, bekal yang cukup untuk itu, maka saya itu harus belajar. Ya, saya tidak mungkin belajar secara formal di universitas. Maka yang saya lakukan yaitu ya sudah belajar dengan para awam. Para awam yang menangani urusan keuangan. Dan pelan-pelan saya belajar bersama dengan mereka, lalu sampai akhirnya kami bisa mulai dengan membuat pedoman keuangan paroki,
ya. Mulai membuat juga format-format laporan dan sebagainya. Nah, itu bisa berjalan. Dan akhirnya juga masih sempat saya membentuk tim keuangan paroki, bukan tim keuangan, tapi tim keuangan keuskupan. Jadi kalau di keuskupan itu ada dewan keuangan, itu dibentuk oleh uskup, ya, menjadi penasehat uskup. Sedangkan tim keuangan yang waktu itu saya bentuk adalah yang membantu ekonom untuk menjalankan tugas-tugas, membantu ekonom dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dari situlah kemudian kami mulai mencoba untuk menata. Karena ya terus terang sebelum saya sampai masih pada awal-awal saya sudah menjadi ekonom, tidak semua paroki membuat laporan. Seandainya pun ada laporan, ya tidak seragam, dan tidak semua laporan itu mungkin juga ya tidak sampai dicermati satu persatu dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan memang kami merasa bahwa hal ini tidak mungkin dibiarkan untuk sebuah keuskupan yang begini besar, dengan aset-aset di paroki yang begitu besar, di samping aset keuskupan juga begitu besar, tidak mungkin bahwa sistem pelaporan ini semaunya sendiri-sendiri. Maka kemudian kita mulai menyusun pedoman keuangan paroki bersama dengan para awam itu. Dan membuat pedoman keuangan paroki juga tidak gampang, ya, atau tidak cukup. Ya, kita harus mensosialisasi, kita ini harus menjelaskan dan sebagainya. Dan dari pengalaman saya pada waktu itu, tentu saja sebagai ekonom Keuskupan Agung Jakarta, ya kita menyadari bahwa di Keuskupan Agung Jakarta ini kan memang awalnya sangat terlibat aktif. Banyak hal yang memang dilakukan yang bisa dibantu oleh para awam. Nah, tapi kita juga tahu bahwa paroki itu juga ada para pastornya. Dan peran para pastor itu sangat penting. Nah, masalahnya, kalau kita mau katakan masalah, di Keuskupan Agung Jakarta ini memang begitu banyak tarekat imam yang melayani. Dan mutasi para anggota tarekat imam itu juga cukup besar. Nah, ya itu menyebabkan kemudian ya imam-imam yang baru datang ke Keuskupan Agung Jakarta mungkin memang membawa kebiasaannya dari keuskupan yang lainnya sebelumnya di mana dia bekerja dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Maka memang diperlukan untuk selalu ada sosialisasi. Dan sosialisasi itu memang harus berjalan terus-menerus. Ya. Baru ya ketika dimulai tradisi setiap tahun itu ada semacam pertemuan pastoral khusus untuk para imam yang baru masuk Jakarta atau imam diosis yang baru ditapiskan, itu memang beberapa hari bertemu untuk bisa menyatukan pemahaman dan mendapatkan banyak pembekalan tentang Keuskupan Agung Jakarta, termasuk juga di bidang keuangan. Nah, kami menyadari memang para imam itu kan tidak secara khusus dididik untuk menjadi orang yang mengerti keuangan. Sama, saya pun juga tidak dididik secara khusus untuk itu. Tetapi di paroki itu juga peran imam itu menjadi begitu penting. Karena para imam itu sebagai gembala, tetapi juga sebagai pimpinan, ya mereka juga harus mengerti. Karena kalau tidak mengerti itu, ya tidak mustahil dan memang pernah ada kenyataan, imamnya itu ya dibodohi oleh bendaharanya atau dikerjain sama bendaharanya. Bisa terjadi begitu. Ya.
Dulu pernah ada salah satu kasus dalam zaman saya itu, ya ketahuan bahwa seorang bendahara itu bekerja sama dengan petugas pembukuannya itu memasukkan laporan bank. Seolah-olah itu benar-benar dari bank tersebut. Padahal itu palsu. Dan lama-kelamaan diketahui bendahara itu ternyata sudah menggelapkan uang sekitar 2 miliar pada waktu itu. Nah, kalau kita mau urus-urus usut dan sebagainya, tidak gampang masalahnya saya kira. Karena apa? Karena nanti kembali kepada siapa yang bertanggung jawab terakhir. Pastor. Nah, pastornya nanti juga bisa ikut kena. Salah. Nah, tapi untung waktu itu kasusnya bukan karena kita kemudian yang mempermasalahkan orang itu, bendahara itu, tetapi bank yang bersangkutan yang datanya dipalsukan oleh mereka itu, bank itulah yang kemudian mendesak orang itu, bendahara itu. You harus menyelesaikan masalah dengan gereja. Kalau you nggak bisa menyelesaikan masalah dengan gereja, you akan saya usut karena telah melakukan pemalsuan. Nah, ini nggak gampang. Sampai pada waktu itu bendaharanya, mantan bendahara itu datang dengan ahli hukumnya, sampai datang kepada di keuskupan menemui saya, meminta kemurahan Bapak Uskup untuk dapat membebaskan mereka, dia itu dari tanggung jawab itu. Saya mengatakan nggak bisa begitu saja. Apa yang Bapak lakukan itu sudah melukai umat. Bapak Uskup tidak bisa bertindak begitu saja yang akan melukai lebih umat. Ya, kecuali kalau memang itu diproses dari paroki dan kemudian paroki ya bisa menerimanya, lalu paroki lah yang kemudian memberikan rekomendasi kepada keuskupan. Nah, itu hanyalah salah satu contoh ya, bagaimana kalau imam itu ya sama sekali tidak mengerti masalah keuangan dan mempercayakan begitu saja kepada orang-orang lain termasuk bendahara itu. Saya tidak mau mengatakan, tentu saja saya tidak mengatakan bahwa bendahara itu harus dicurigai, tidak. Ya, tetap lebih banyak bendahara yang memang baik kerjanya, tetapi tetap diperlukan juga pengetahuan para imam. Maka dari itu, ketika kami juga mengembangkan tidak hanya sistem yang ada, tetapi juga mengadakan juga pertemuan. Saya melakukan visitasi ke paroki-paroki, ya, bertemu dengan paroki dan sebagainya, melihat apa yang dibuat di paroki, pembukuan dan sebagainya dan seterusnya. Dan sesudah beberapa kali kami mengadakan visitasi, dan itu pun juga tidak gampang karena paroki pada waktu itu kan berjumlah sekitar sudah waktu zaman saya sudah berjumlah sekitar 52 paroki. Kunjungan ekonomi itu, kunjungan ke paroki itu pada waktu itu tidak mungkin tanpa ekonominya ikut. Jadi ekonom keuskupan juga harus ikut hadir dalam visitasi. Tetapi ternyata ya jumlah kemungkinan ekonom itu keliling paroki kan juga terbatas. Ya, di samping juga kesibukan paroki-paroki. Nah, sehingga kadang-kadang baru 4 tahun sekali sebuah paroki didatangi lagi dan seterusnya. Tapi oke, itu tetap kita jalani bersama dengan para awam yang menemani saya. Sesudahnya itu ditingkatkan juga yang namanya diadakan audit paroki, audit internal paroki. Nah, itu sangat menarik karena umum kalau belum pernah diaudit, sekali mau diaudit itu biasanya rasanya itu menjadi nggak tenang. Ya, wah mau diaudit sudah ngeri.
takut disalahkan, dimarahi, dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya sangat menekankan bahwa audit itu bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi audit itu untuk pertama-tama melihat apa yang de facto itu ada, dan yang kedua, mengkritisi yang ada itu, mengkritisi tentu saja dengan pemikiran sebenarnya apa yang seharusnya dibuat, dilakukan, bagaimana itu dilakukan, dan sebagainya. Sehingga kita arahnya itu tidak berpikir tentang apa yang sudah terjadi, tetapi dengan melihat apa yang sudah terjadi itu tetap berpikir tentang ke depannya itu harus dilakukan apa saja. Dan saya kira sampai sekarang itu masih dilaksanakan audit itu. Ya di sini ada Romo Yakin dari Paroki Pulau Mas, jadi mungkin juga sudah bisa nanti ikut cerita juga pengalamannya kalau dikunjungi oleh tim keuangan dan sebagainya. Ya, kalau nanti dibutuhkan. Nah, itu yang terjadi selama ini. Saya bekerja sama dengan para awam untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Tentu saja pengelolaan harta benda gereja itu tidak hanya soal keuangan paroki, tetapi juga aset lainnya mengenai tanah dan bangunan. Ya, ekonom keuskupan juga harus menangani masalah pertanahan. Dan saya juga tidak ngerti. Maka waktu itu ya, saya harus belajar pada orang yang memang mengerti tentang pertanahan dan berbagai macam hal-hal peraturan dan sebagainya. Dan waktu itu saya juga sempat lalu membentuk tim yang terdiri dari kaum awam yang bertugas sebagai notaris. Maka secara periodik saya bertemu dengan mereka untuk membicarakan masalah kasus-kasus paroki, yaitu berkaitan dengan pengelolaan harta benda paroki, surat-surat tanah, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan juga saya harus mempelajari beberapa hukum-hukum, karena memang soal paroki, soal aset pengelolaan harta benda gereja, baik uang maupun barang-barang tak bergerak, itu terkait juga dengan masalah badan hukum gereja. Nanti masih bisa saya tayangkan satu slide lah, beberapa slide terakhir juga gitu. Nah, saya harus mempelajari bersama tentang badan hukum gereja, karena badan hukum gereja itu adalah khas ya di Indonesia, itu adalah khas. Dia adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah, tetapi dia bukan yayasan, dia bukan perkumpulan, dan sebagainya. Itu harus saya pelajari bersama dengan para notaris. Selanjutnya juga pada waktu itu ya ekonom juga bertanggung jawab untuk masalah bangunan. Saya pun juga tidak pernah belajar tentang pembangunan. Ya. Jadi saya juga harus belajar dari para awam yang mengerti tentang bangunan. Ya, syukurlah pokoknya di Jakarta ini cukup banyak awam yang baik budinya untuk mau menemani saya dalam tugas-tugas saya. Nah, kalau kembali pada tentang paroki, karena saya sekian lama berbicara tentang paroki, maka di sini saya mengutip apa yang sudah tercantum dalam Pedoman Keuangan Paroki tahun 2019 ini. Ini adalah boleh katakan semacam catatan bagaimana perkembangan dari Pedoman Keuangan Paroki, ya, mulai dari sebelum tahun 2000 sampai dengan tahun 2018. Saya sampai dengan tahun 2000, boleh katakan 2010. Sehingga tahun 2011 dengan ada pelatihan anggaran, berdasarkan transfer dan sebagainya, itu waktu
waktu itu adalah Romo Antoro, kemudian sekarang ini ada Romo Steve, yang mencoba juga menetapkan pedoman penyusunan dan pelaporan RAPB. Jadi sekarang ini semua paroki-paroki sejauh saya tahu memang harus setiap tahun harus membuat RAPB yang diajukan kepada keuskupan untuk disetujui. Ini suatu kemajuan juga. Dan kemajuan yang kedua yaitu bahwa semua paroki itu harus menggunakan sistem GL yang sama dan secara online. Jadi saya tidak tahu sekarang kenyataannya sudah seberapa majunya, tetapi sejak tahun 2018 itu memang dicanangkan bahwa semua pembukuan paroki itu di Keuskupan Agung Jakarta itu nanti akan terhubung secara online dengan Keuskupan Agung Jakarta. Sehingga Keuskupan Agung Jakarta bisa melihat laporan mereka sewaktu-waktu. Nah, sekali lagi progresnya semacam apa memang saya tidak mengikuti persis. Nah, kemudian tadi saya mengatakan ya sekarang paroki itu ada 66 paroki atau boleh katakan 67 karena satu paroki yaitu paroki expatriate. Jadi paroki yang berbahasa Inggris itu juga sudah menjadi resmi sebagai paroki sendiri. Nah, ada satu hal yang perlu kita sedikit mungkin berguna untuk kita pahami bersama. Jadi karena di sini tadi saya singgung-singgung mengenai badan hukum gereja. Jadi saya melukiskan misalkan ini adalah paroki. Ini tentu saja saya sekali lagi bicara tentang Keuskupan Agung Jakarta karena bisa saja berbeda di paroki di keuskupan yang lain. Nah, di paroki itu ada yang disebut sebagai Dewan Paroki, ya, atau pengurus Dewan Paroki Pleno. Lalu di antara Dewan Paroki Pleno tentu ada Dewan Paroki Harian. Dewan Paroki Harian itu terdiri dari para pastor, lalu wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Nah, di sini memang unik di Keuskupan Agung Jakarta. Karena dulu itu ada ketua Dewan Paroki, lalu wakil ketua Dewan Paroki, sekretaris, bendahara, lalu anggota. Nah, ketuanya itu adalah pastor kepala. Wakil ketuanya adalah awam. Sedangkan pastor rekan itu adalah anggota Dewan Paroki Harian. Nah, lalu ini format ini dikritisi oleh Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo karena beliau mengatakan bagaimana mungkin para pastor rekan yang dididik untuk menjadi pemimpin, tapi ketika bertugas di paroki, dia tidak menjadi pemimpin, tapi dia hanya menjadi anggota Dewan Paroki Harian. Nah, ini dikritisi, akhirnya kemudian dirubahlah formatnya, maka sekarang ini Dewan Paroki Harian itu terdiri dari ketua umum dan beberapa ketua, kalau ada beberapa rekan pastor rekan, lalu wakil ketua tetap awam, sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, kemudian juga ada dibentuk yang namanya Badan Hukum PGDP. Di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta disebut PGDP. Jadi ini adalah badan hukum gereja. PGDP ini adalah kepanjangan PGDP ini adalah Pengurus Gereja dan Dana Papa, PGDP. Nah, mengapa kok badan hukumnya itu kok namanya Pengurus Gereja dan Dana Papa? Ya pengurus ya orang, tapi kok ini menjadi nama? Ya, sebab Pengurus Gereja dan Dana Papa ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur. Nah, istilah ini ada di dalam Statdat tahun 1927. Nomor 155, 156, dan 532. Jadi ini adalah peninggalan dari zaman Belanda. Pada waktu itu pemerintah Belanda atau Gubernur Jenderal waktu itu mengakui Badan Hukum Gereja Katolik. Ada beberapa Badan Hukum Gereja Katolik, ya, bentuk Badan Hukum Gereja Katolik seperti Keuskupan atau Keuskupan Agung itu adalah Badan Hukum Gereja Katolik juga. Lalu badan yang menjadi terjemahan dari Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur itu adalah Badan Hukum Gereja. Nah, lalu juga ada sebenarnya paroki pun juga itu diakui sebagai Badan Hukum Gereja, tetapi untuk konteks Jakarta kita tidak memilih paroki sebagai Badan Hukum Gereja, tetapi PGDB sebagai Badan Hukum Gereja. Peraturan ini sampai sekarang masih berlaku. Jadi tidak pernah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi ini masih tetap berlaku. Lalu siapa Badan Hukum Gereja ini, siapa yang mengurus? Itu adalah pengurus PGDB. Jadi PGDB ini sudah menjadi suatu nama, istilah sebagai nama untuk badan hukum. Lalu ada pengurusnya. Nah, pengurus ini untuk Keuskupan Agung Jakarta, pengurusnya adalah ex officio sama dengan Dewan Paroki Harian. Dibuat demikian supaya jangan sampai terjadi perbedaan atau debat. Kalau pengurus PGDB yang berbeda dengan Dewan Paroki Harian itu kan bahaya, ya kan? PGDB yang menguasai aset ini kan bisa seolah mengatasi Dewan Paroki Pleno, Dewan Paroki Harian. Maka di Jakarta itu dibuat sama. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa pengurus gereja dan dana apa itu merupakan terjemahan dari Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur. Tapi terjemahan ini PGDB bukan terjemahan yang baku. Artinya baku itu bukan satu terjemahan yang dipakai untuk seluruh gereja di Indonesia. Karena Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur itu juga bisa diterjemahkan menjadi pengurus gereja dan amal kasih. Istilah pengurus gereja dan amal kasih ini itu dipakai misalkan saja untuk Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur di Keuskupan Bandung. Di Semarang itu pakai nama pengurus gereja dan papa miskin PGPM. Jadi bisa macam-macam. Induknya sama, yaitu Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur. Nah, di Jakarta, di Keuskupan Agung Jakarta, satu istilah Het Rooms-Katholieke Kerk en Armbestuur itu ya dipakai baik juga untuk PGDB, yaitu pengurus gereja dan papa, maupun juga untuk terjemah pengurus gereja dan amal kasih. Ya. Tetapi yang terjemah bahasa Indonesia PGDB ini dipakai untuk khusus untuk paroki-paroki teritorial. Sedangkan terjemahan ini PGAK ini dipakai sebagai untuk badan hukum Pusat Pastoral Samadhi. Mereka mempunyai badan hukumnya juga. Anggaran dasar PGDB ini maupun PGAK ini di seluruh sejauh saya belum pernah membaca yang PGAK ini, tetapi yang saya tahu PGDB di seluruh Keuskupan Agung Jakarta tentu isinya peraturan PGDB itu sama, ya, seragam, dibuat oleh Bapak Uskup. Nah, ini halaman 77 di dalam buku tentang tentang pedoman dasar Dewan Paroki. Jadi di situ
di dalam buku pedoman dasar Dewan Paroki itu di halaman 77 memang dibicarakan mengenai PGDP. Maksudnya supaya dengan demikian semua anggota Dewan Paroki itu tahu tentang PGDP, dan disitulah kemudian juga diatur mengenai pengurus PGDP, yang ada ketua dan sebagainya dan seterusnya, wewenangnya, rapat-rapatnya dan sebagainya. Ya, salah satu yang saya bisa cukup kutipkan misalkan saja seperti halnya juga di banyak teks yayasan, pengurus yayasan kan juga ada pengurus dan sebagainya. Lalu wewenangnya apa? Nah, di sini pun juga ada dicantumkan misalnya kewenangan pengurus apa. Ya, bisa melakukan ini, tetapi ada batasnya, yaitu untuk meminjamkan uang, meminjam uang, membeli dan menjual dengan cara lain, kemudian dan segala macam hal sampai dengan huruf O, ini semua pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Uskup Agung Jakarta. Hampir 1 jam saya bicara, tetapi baru tentang apa namanya paroki atau pengalaman saya di sana, di paroki dan keuskupan. Ya singkat saja, tahun 2011 memang saya mulai tugas di Jana Pensiun KWI. Ya sekarang ini orang seringkali bertanya, siapa yang menjadi peserta dana pensiun KWI? Yang menjadi peserta dana pensiun KWI itu adalah karyawan-karyawan lembaga-lembaga gereja. Ya, lembaga gereja itu bisa macam-macam, ada keuskupan, ada tarekat, ada sekolah, ada paroki, ada universitas, ada rumah sakit juga. Peserta aktifnya sekarang yang masih membayar iuran ada sekitar 20 ribuan peserta, mencakup seluruh Indonesia. Dana pensiun ini didirikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Peserta pasifnya ada sekitar 10.000. Aset kelolaannya itu sebelum pandemi sempat menyentuh sampai 2,3 triliun. Ya karena pandemi ya asetnya jadi sedikit berkurang, begitu. Kita tunggu sampai nanti kembali lagi. Begitu Dr. Teddy, saya rasa dari pihak saya dulu, mungkin nanti kita bisa kembangkan dengan tanya jawab dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Romo. Boleh stop share ya Romo? Oh ya, sorry. Ya, terima kasih. Sebentar. Cukup detail untuk bisa memberikan tambahan wawasan kepada kami semua bagaimana pengelolaan keuangan khususnya lebih cenderung ke tingkat paroki ya Romo ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk menggunakan fitur angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Sementara saya sudah mendapatkan pertanyaan di chat box ini dari Pak Pius Sinurat. Ada beberapa poin ini, Romo Roy. Ya. Apakah paroki dibenarkan menyimpan dananya dalam bentuk deposito? Ya, saya langsung jawab. Saya juga sudah langsung baca juga ini, Pak Dr. Teddy. Ya. Jadi untuk Pak Pius Sinurat, pertama memang bisa menyimpan, paroki itu boleh menyimpan dalam bentuk deposito, seperti tadi dalam tayangan yang terakhir itu boleh giro atau tabungan atau deposito, itu boleh. Lalu yang kedua, saya dengar 5% dari kolektor dialokasikan untuk pembinaan kaum muda dari paroki masing-masing atau dari KAJ. Sejauh saya tahu itu 5% memang dialokasikan untuk kegiatan kaum muda di paroki. Ya, di paroki. Bukan kalau di tingkat keuskupan itu, sejauh saya tahu itu akan dikelola oleh yang namanya pengurus PGPM, ya, untuk generasi muda. Dana solidaritas untuk generasi muda yang diambilkan atau yang dialokasikan dari dana solidaritas pastoral. Lalu nomor 3, aset berupa tanah di paroki apakah sebaiknya atas nama PGDP
sebagai badan hukum atau atas nama KAJ. Sejauh saya tahu banyak aset tanah itu sudah atas nama PKDB setempat. Ya, kebanyakan. Mungkin ada 1-2 yang masih atas nama Keuskupan Agung Jakarta, tetapi banyak paroki itu sudah atas nama asetnya atas nama paroki tersebut. Karena dengan demikian itu penting, karena dengan demikian kita tidak perlu menunjukkan aset gereja Keuskupan Agung Jakarta yang begitu besar. Karena juga sejauh saya tahu, laporan-laporan keuangan paroki itu tidak pernah tidak dikonsolidasi sebagai laporan keuangan keuskupan keseluruhannya yang kita laporkan kepada perpajakan misalkan saja. Karena setiap paroki itu adalah badan hukum, maka setiap paroki mempunyai NPWP, maka setiap paroki juga melaporkan asetnya masing-masing. 4. Apakah kolektor boleh disampaikan dengan cara transfer atau digesek pakai mesin edisi? Lalu kolektor berbeda dengan sumbangan ya, mohon pencerahan. Jadi sejauh saya tahu memang dalam PKP yang tadi saya tunjukkan itu sudah juga dibicarakan tentang edisi. Jadi itu sudah memungkinkan, hanya bagaimana konkretnya. Mungkin Romo yakin bisa nanti sharing dan bagaimana misalkan aja di paroki Pulau Mas. Saya tidak tahu apakah paroki-paroki lainnya juga begitu. Nah, kolektif itu berbeda dengan sumbangan. Iya, berbeda. Karena ya sumbangan itu kan bisa macam-macam ya. Ada orang yang memberi sumbangan. Kalau orang juga memberi intensi misa, ya stipendium untuk intensi misa atau juras tuli untuk pelayanan-pelayanan lainnya begitu. Itu berbeda dengan kolektor dan pengaturannya pun juga berbeda. Lalu apakah sumber pendapatan gereja? Kalau salah satunya sumber merupakan kolektor waktu misa, maka bagaimana gereja berfungsi sekarang dalam era COVID-19? Nah ini nanti kalau bicara tentang Keuskupan Agung Jakarta, mungkin Romo yakin, saya nggak tahu apakah ada Romo lainnya yang bergabung juga, ya bisa cerita bagaimana konkretnya, karena kan saya sekarang tidak berbicara. Tapi yang jelas sekarang ini kita tahu bahwa Keuskupan Agung Jakarta itu kan belum lama ini kan mendirikan yang namanya bakat, ya, Badan Amal Kasih Katolik, Amal Kasih Katolik. Nah, itu sangat berarti. Dan saya kira paroki-paroki juga tetap bisa melaksanakan fungsi sosialnya ya dengan caranya masing-masing. Ya, nanti sekali lagi saya nggak tahu persis, tapi nanti bisa Romo yakin atau siapa yang bisa sharing untuk Keuskupan Agung Jakarta. Dari Ibu Endang, Romo, boleh saya potong sebentar, ya, silakan. Romo? Ya. Terkait dengan kolektor dengan penggunaan EDC, besar kemungkinan, salah saya, bisa jadi ini merupakan anjuran ke masa depan untuk pola hidup di gaya baru ini, adaptasi yang baru ini terkait dengan tidak terlibatnya tangan serta penghitungan klasik hasil kolektor itu, yang tentu saja sudah bukan merupakan praktik yang sesuai dengan adaptasi pola hidup baru. Tetapi di sisi lain, masih besar kemungkinan juga umat yang tidak siap dengan EDC, kartu kreditnya atau kartu debitnya. Jadi setidaknya kalau saya boleh membayangkan pemikiran gereja akan membuat EDC ini tidak hanya disediakan untuk acara-acara tertentu saja, event-event tertentu saja, sumbangan Paskah, sumbangan Natal gitu. Tetapi secara rutin layaknya memang menjadi pertimbangan ini untuk bisa disiapkan gitu. Romo mau mengundang Romo lain yang ada di ruangan, monggo loh. Ya, jadi karena itu saya membaca, karena itu sudah ada dalam PDP, Peraturan Pedoman Keuangan Paroki. Jadi mestinya memang itu sudah dipikirkan mengenai penggunaan EDC.
Hanya saja seperti tadi dikatakan oleh Bapak bahwa ya setiap paroki itu kan kesiapannya bisa berbeda-beda. Bahkan saya kira juga keuskupan itu selalu atau sudah berpikir mengenai misalkan menggunakan QR code, ya. Kalau orang mau menyumbang itu dengan QR code dan sebagainya. Ya, tetapi saya tidak tahu bagaimana nanti praktisnya gitu. Romo yakin di Pulau Mas apa sudah dipraktekkan kolektor dengan edisi? Silakan Romo yakin. Di Pulau Mas sendiri kita masih membatasi kolektor masih tetap dengan cara tradisional. Edisi hanya dipergunakan untuk kasus-kasus tertentu, misalkan seperti penggalangan dana misalkan hari ulang tahun paroki, untuk asak, untuk sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak luar yang datang, seperti itu. Jadi selama COVID ini, karena tidak ada misa, tidak ada perayaan Ekaristi di gereja, maka kolekte ditiadakan. Lalu bagaimana uang atau pemasukan paroki, kita mulai dari minggu lalu, keuskupan memperbolehkan kita untuk memberikan nomor rekening. Sehingga akhirnya umat-umat bisa memberikan sumbangannya, bukan kolekte ya, sumbangan kepada gereja untuk dana operasional. Sebelumnya sumbangan-sumbangan yang masuk memang khusus diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 ini. Seperti itu, Romo Roy. Ya, terima kasih. Cukup Pak Dr. Reddy? Ya, saya mau menggali ingatan saja pada waktu berbagi, pada waktu kita mendapatkan kuliah dari Australia, itu Romo Ulun menyampaikan bahwa gereja di Australia relatif tidak punya pemasukan yang bisa diandalkan dari kolekte. Kolekte umat di sana relatif receh. Jadi masih lebih bagus umat di Jakarta gitu, atau Indonesia pada umumnya. Sebaliknya, sharing yang kita dengar dari Romo Obong di Hollywood, itu rekening sudah dibuka sejak kejadian pandemi ini, atau malah lebih awal. Seingat saya pada waktu kejadian pandemi ini, maka karena tidak ada kolektor, rekening beredar di gereja, rekening diedarkan oleh gereja kepada umat. Jadi cukup menarik bahwa antisipasi itu begitu cepat bergerak di Amerika sana. Ya, silakan Romo dilanjutkan kalau Romo pernah membaca sendiri ya. Ya, kemudian Ibu Endang, setahu saya dari uang kolektor yang ada di Surabaya Keuskupan, apakah persentase untuk setiap keuskupan sama? Kemudian selama pandemi ini adakah kebijaksanaan dari keuskupan untuk meringankan, mengingat tidak ada kolektor? Ya, setiap keuskupan pasti berbeda. Ya, tiap keuskupan punya peraturannya sendiri-sendiri. Kalau di Jakarta itu dari kolektor, jadi memang di Jakarta itu sementara ini kan masih ada istilahnya kolektor 1, kolektor 2. Nah, yang kolektor pertama itu dalam 1 bulan nanti akan dihitung, lalu ada tarif progresifnya berapa yang harus diserahkan kepada keuskupan sebagai dana solidaritas. Ya. Nah, tentu saja dipotong dulu yang 5% ya. 5% itu untuk kaum muda paroki. Kemudian 20% kalau tidak salah itu atau 20% itu adalah untuk karya sosial di paroki itu. Nah, selebihnya itu akan dihitung secara progresif berapa yang akan diserahkan ke keuskupan untuk solidaritas. Lalu sisanya itu memang untuk kita tinggal di paroki untuk kegiatan untuk kepentingan pastoral. Lalu pertanyaannya kebijakan dari keuskupan untuk meringankan mengingat tidak adanya kolektor. Nah, saya nggak tahu, Romo yakin bisa menjelaskan karena separoki yang ngerti. Silakan. Ya, selama tidak ada perayaan Ekaristi di gereja, maka kolektor itu ditiadakan. Karena istilah kolektor itu memang lebih kepada apa ya? Tujuannya untuk memberikan persembahan kali. Ya, persembahan pada saat perayaan Ekaristi.
karena perayaan Ekaristi tidak ada, maka istilah kolekte ditiadakan. Maka yang ada istilah sumbangan. Sumbangan sendiri sampai minggu lalu itu masih, jika tidak ada intensi yang jelas ditulis untuk operasional gereja atau pemeliharaan komplek gereja, maka seluruhnya ditujukan untuk penanganan COVID-19. Tetapi minggu lalu sudah keluar surat resmi dari Keuskupan yang menyatakan boleh dibuka rekening untuk operasional dana gereja. Maka lumayan cukup besar umat-umat yang menyumbang untuk operasional gereja kita. Seperti itu. Dan bagaimana dengan umat-umat yang tidak memiliki rekening? Ada beberapa lingkungan yang berinisiatif mengkolek dari umat-umat setempat, dan pengurus lingkungan yang memiliki rekening itulah yang menyetorkan sumbangannya. Yang namanya sumbangan tetap sifatnya sukarela dan tidak ada tuntutan untuk menyumbang apapun. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Moga-moga itu bisa menjawab. Lalu kepada Ibu Maria, mekanisme kontrol seperti apa, Romo? Saya dengar ada kasus-kasus sejumlah keuskupan terkait dengan pengambil alihan aset tanah dan atau gedung oleh pengurus keuskupan atau paroki. Sejauh saya tahu, saya nggak tahu soal keuskupan lain ya. Tetapi sejauh saya tahu di Jakarta itu saya belum menemukan kasus bahwa ada pengurus yang mengambil tanah atau gedung milik gereja. Ya kalau duit ada. Nah tentu saja kita perlu memastikan bahwa semua aset-aset itu harus atas nama Badan Hukum Gereja. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan uang dan sebagainya, ya tentu dibuat mekanisme-mekanisme yang sekarang sudah semakin disempurnakan oleh keuskupan, tetapi juga penyadaran kepada paroki-paroki. Pada waktu zaman saya, itu kadang-kadang kalau ada acara sosialisasi di mana kita menekankan perlu ini, dan ini harus diperhatikan dan sebagainya, lalu ada orang yang mengatakan, lah Romo, kita kan semua kerja itu kan sukarela. Nggak bisa disuruh gini. Kecuali kalau profesional. Nah, waktu itu kemudian saya mengkritisi. Saya mengatakan, kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, itu harus profesional. Nggak bisa kerja untuk Tuhan itu seenak-enak aja. Mau kita bekerja untuk bos kita yang manusia saja, kita itu harus profesional. Mengapa untuk Tuhan lalu harus enak-enakan? Dan nggak bisa begitu. Maka saya hanya mau mengkritisi, orang tidak boleh mempersempit kata profesional itu dengan orang bayaran. Buktinya kita tahu banyak orang yang dibayar banyak, ya nggak profesional tuh. Ya, yang tidak bertanggung jawab juga. Jadi menurut saya justru kalau kita mau mengabdi Tuhan itu, kita itu harus profesional. Ya, saya pun juga sebagai tugas orang profesional itu bukan berarti dia itu harus mempunyai ijazah yang mengatakan bahwa itu dia memang hebat loh. Ya, mantan Menteri Kelautan itu Ibu siapa namanya? Susi. Dia nggak punya ijazah tinggi, tapi dia bisa profesional juga. Ya. Tapi orang bisa mempunyai ijazah macam-macam, ya juga belum tentu profesional. Jadi saya mau mengatakan bahwa memang pengelolaan itu harus secara profesional dalam arti yang memperhatikan kaidah-kaidah
pengelolaan dan sebagainya. Dan selalu pengawasan itu perlu. Pengawasan itu tidak, jadi kita tidak boleh hanya menganggap semuanya udah beres, diserahkan kepada bendahara, semua udah beres. Enggak, pastor punya tanggung jawab karena dia sebagai pimpinan. Jadi itu pengawasan harus selalu tetap dilaksanakan. Lalu saya berlanjut kepada Pak Budi atau Profesor Budi yang saya amati dalam pengelolaan dana pensiunnya. Keuskupan juga dibantu para profesional. Seberapa besar keterlibatan para profesional ini? Ya, seperti tadi saya katakan, ya memang saya pertama kalau di tingkat keuskupan, Bapak Uskup melalui misalkan saja melalui Dewan Keuangan itu juga para awam membantu tugas Bapak Uskup untuk mencermati situasi keuangan keuskupan dan juga hal-hal yang ada di paroki. Lalu di paroki-paroki pun juga banyak orang-orang yang dalam arti bukan hanya mempunyai kemampuan, tetapi memang mempunyai goodwill dan meluangkan waktu yang cukup besar juga untuk paroki, itu juga besar menurut saya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun, untuk karyawan-karyawan paroki, sejauh saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta ini, banyak yang diikutsertakan sebagai peserta dana pensiun di Yadapen, yang pusatnya di Semarang, atau juga ada yang menjadi peserta di dana pensiun KWI. Program pensiun Yadapen itu dulu sama dengan dana pensiun KWI, yaitu program manfaat pasti. Tetapi sekarang sudah beberapa tahun terakhir Yadapen berubah menjadi iuran pasti, sedangkan dana pensiun KWI tetap manfaat pasti. Jadi itu berkaitan dengan soal pensiun bagi para tenaga yang melayani gereja, terutama yang menjadi karyawan gereja. Lalu untuk pertanyaan Pak Edward Tanujaya, berkaitan dengan pelaporan keuangan, apakah paroki dan Keuskupan Agung Jakarta juga menyusun laporan keuangan sesuai standar, dan apakah ini dipublikasi untuk umat? Sejauh saya tahu memang dibuat secara standar. Karena sudah dari semenjak saya itu kita mengarahkan bahwa semua paroki itu harus menjadi badan hukum yang nantinya memiliki NPWP. Dan kalau namanya mempunyai NPWP, tentu saja lalu mempunyai sistem pelaporan, format pelaporan yang harus sama dengan COA-nya, ya, yang seragam. Keuskupan pun juga demikian. Nah, apakah dipublikasi untuk umat? Iya, dalam arti terbatas. Umat ya ada. Jadi misalnya yang jelas Dewan Paroki Harian, ya, atau Dewan Keuangan Keuskupan, ya akan mengetahui laporan keuangan paroki atau keuskupan dan aset-asetnya. Tapi tentu saja itu tidak dipublikasi secara luas, terbuka begitu. Romo, silakan. Apakah ada forumnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban ini di forum DPP, Dewan Pleno Paroki? Jadi tidak kepada umat secara luas, tapi disampaikan secara lisan, misalnya dengan tayangan PowerPoint gitu di Dewan Pleno. Sejauh saya tahu itu ada. Hanya untuk saat sekarang, Romo Yakin aja yang cerita. Silakan Romo Yakin. Silakan Romo Yakin. Ya, dari Keuskupan sekarang memberikan kita asuransi kesehatan dari Garda Medica. Ya hanya sebatas itu sih, sisanya juga kita masih waktu mendampingi almarhum Romo Dito, lebih banyak bantuan yang kita dapatkan dari BPJS.
dibandingkan Garda Medica. Karena Garda Medica kita baru dapat dan jumlahnya juga tidak terlalu besar untuk menangani cuci darah, untuk obat-obatan. Maka kita tetap mengandalkan untuk selama ini masih BPJS untuk romo-romo kuskupan. Kalau romo tarekat saya kurang ngerti. Terima kasih. Ya, Romo, tadi ditanyakan sekalian, Romo, apakah ada laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewa Paroki Pleno begitu secara periodik? Ya, dalam rapat pleno yang kita adakan, kita setiap menjelang raka, menjelang rencana karya yang kita buat, rencana karya itu membuat program perencanaan untuk 1 tahun ke depan. Sebelumnya kita akan memperlihatkan data keuangan kita, perbandingan antara tahun sebelumnya, 6 bulan tahun sebelumnya, dan 6 bulan tahun berjalan, sehingga kita bisa mengestimasi pendapatan dan pengeluaran yang mungkin kita harus lakukan. Dari situ, umat bisa melihat dan bisa mempertimbangkan kira-kira program-program apa saja dan proposal keuangan apa saja, seberapa besar yang bisa mereka mintakan. Sambil juga kita berdiskresi bersama, jika ada program yang memang kurang baik dan tidak berhasil, ya kita mungkin harus berani mencoretnya, menggantinya dengan yang lebih baik. Jika ada program yang baik tapi masih skala kecil, kita perbesar skala itu. Begitu. Oke, terima kasih. Moga-moga menjawab ya, Dr. Teddy ya. Ya, terima kasih. Oke, kemudian saya melanjutkan pertanyaannya Pak Adi Pratomo. Ingin menanyakan tentang Badan Amal Zakat Katolik. Ya, namanya sebutnya bakat ya. Badan Amal Kasih. Ya, kita tidak pakai kata zakat. Itu didirikannya kalau nggak salah 2 tahun yang lampau ya, kurang lebih. Saya nggak tahu, nggak ingat persis, tapi 2 tahun yang lampau, sekitar 2 tahun yang lampau. Ya, itu memang mungkin belum sempat disosialisasi ke paroki, tetapi dengan adanya pandemi ini sudah disosialisasi, malah bukan hanya ke paroki, tapi ke seluruh dunia. Karena setiap kali ada tayangan misa di TVRI, kalau ada kesempatan masih ada 5 menit terakhir, yaitu ditayangkan. Dan yang menyaksikan bukan hanya orang melalui televisi RRI, tapi juga melalui YouTube. Jadi juga bisa melihat sosialisasi itu. Dan kalau ditanya ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya, kita tahu bahwa di kalangan saudara-saudara kita yang Muslim, juga yang Kristen, itu sudah didirikan badan amal, ya gampangannya amal zakat semacam ini. Karena dengan badan ini, kalau orang menyumbang ke badan ini, atau perusahaan menyumbang lewat badan itu, ini bisa mengurangi pajak, ya. Jadi ini boleh dikatakan bisa dibiayakan, Selama ini kalau orang menyumbang kan tidak bisa, dia hanya bisa menyumbang setelah kewajiban pajaknya dipenuhi. Tetapi dengan menyumbang ini kepada badan amal Katolik ini, amal kasih Katolik ini, lalu orang bisa mendapatkan bukti dari bakat bahwa dia menyumbang, maka bisa mengurangi atau meringankan kewajiban pajaknya. Dan dikatakan, saya baru tahu ketika akan buat laporan pajak kemarin, ditanya apakah mau menyumbang, ya. Jadi itu bisa diperhitungkan untuk mengurangi beban pajaknya. Dan ini sangat berarti, ya, sangat berarti justru karena kita mau memfasilitasi banyak orang maupun juga banyak perusahaan yang mau menyumbang, tetapi yang juga bisa meringankan beban pajak mereka. Lalu dengan
ini Bapak atau Ibu Sandy Purnianto. Mohon ini Romo, setelah misa streaming pada hari Minggu ada sosialisasi tentang bakat ya. Lalu menggunakan mekanisme QR code juga untuk pengumpulan dana. Apakah bakat ini ke depan juga akan berlaku untuk seluruh keuskupan, tidak hanya Keuskupan Agung Jakarta? Sejauh saya tahu, memang Keuskupan Agung Jakarta ini yang mendirikan bakat, tetapi ini tidak hanya untuk lingkungan Keuskupan Agung Jakarta saja, tetapi memungkinkan juga untuk menjadi saluran orang membantu daerah-daerah lain. Nah, tapi kalau ditanya nanti mekanismenya bagaimana, saya tidak bisa menjawab. Itu saya belum mempelajari. Tetapi sejauh saya pernah dengar, ya bisa saja orang memberi sumbangan, lalu menginformasikan bahwa saya mau menyumbang ini, intensinya untuk mana. Nanti tinggal diteruskan ke pihak yang akan menerima atau yang akan dibantu itu. Begitu mengenai. Nah, kemudian pertanyaan dengan Pak Sulistyo. Ibu Sulis. Ibu Sulis. Ada dua pertanyaan. Pertama, apakah semua aset gereja di seluruh Indonesia sudah tertata secara terpadu? Saya tidak yakin bahwa itu sudah. Apalagi kalau gereja itu bukan hanya keuskupan. Di sini ada suster, ada bruder, ya, yang juga tahu bahwa ya tidak gampang itu. Sejauh saya pernah tahu itu, ketika kami dari keuskupan itu atau dari KWI pun juga mengingatkan untuk supaya mereka mempunyai NPWP dan sebagainya. Mereka juga belum siap karena mereka belum beres juga untuk pengaturan aset-asetnya dan sebagainya. Itu. Lalu kedua, governance gereja dipertanggungjawabkan kepada siapa? Ya kalau kita mau bicara tentang gereja, ya memang macam-macam ya Bu ya. Kalau tingkat paroki, tentu paroki itu bertanggung jawab kepada keuskupan. Ya. Lalu kalau uskup bertanggung jawab kepada siapa? Ya bertanggung jawab kepada Sri Paus. Kalau itu tarekat, ya tentu ada komunitas-komunitas, ya mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Pusatnya atau Dewan Pimpinan Provinsi dan sebagainya. Nah, nanti kan provinsial juga harus harus bertanggung jawab lagi kepada pimpinan yang lebih tinggi. Jadi itu ada. Hanya seperti laporan paroki itu tidak akan dilaporkan sampai ke Vatikan. Ya. Yang sejauh saya tahu kami hanya membuat laporan, sejauh zaman saya tentu saja membuat laporan keuangan paroki keuskupan yang tidak mengkonsolidasi laporan-laporan keuangan paroki. Jadi yang laporan keuangan keuskupan inilah yang memang kita sampaikan juga ke Vatikan. Untuk pertanyaan Prof. Adri, sejauh saya 70% dari 100% hasil kolektif se-Indonesia berasal dari KAJ. Mengingat itu dalam rangka membantu keuskupan yang lebih rendah pemasukannya, apa dasarnya? Di negara ada undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat mendukung provinsi yang minus. Ya, tentu saja Keuskupan Agung Jakarta itu bukan setara sebagai pemerintah pusat yang memperlakukan keuskupan-keuskupan lain itu sebagai bawahannya, ya seperti halnya juga pemerintahan daerah. Itu tidak berbeda karena setiap keuskupan dan keuskupan agung itu otonom, ya mempunyai wewenangnya sendiri-sendiri. Nah, tapi seperti tadi saya katakan, memang kita tetap harus memperhatikan masalah solidaritas. Oleh karena itulah, Keuskupan Agung ya melalui beberapa kolekte,
Misalnya mengenai ada kolektor APP. Ya, kolektor APP itu kan memang secara khusus diserahkan kepada tingkat nasional. Dan itulah yang kemudian nanti dikelola di tingkat nasional itu melalui yang namanya dana solidaritas antar keuskupan. Jadi yang 70% ini bukan 100% kolektor seluruh Indonesia, tetapi 70% dari hasil APP, ya. Jadi kan semua paroki-paroki seluruh Indonesia kan ada kolektor APP. Ini kan harus disetorkan ke KWI. Nah, kalau itu semua di total, memang sekitar 70% hasil kolektor APP itu bersumbernya dari Jakarta. Ya. Nah, itulah yang kemudian yang dipakai, yang dikelola oleh KWI, kemudian untuk disalurkan, dipakai untuk bantuan kepada keuskupan-keuskupan. Itu yang secara struktural sudah terlaksana demikian. Kalau solidaritas lainnya, kalau yang untuk tingkat nasional itu misalnya juga kolektor Minggu Komsos, itu sejauh saya tahu juga demikian. Ya, itu ada untuk KWI juga. Lalu ada kolektor Minggu Misioner, ya, anak-anak misioner dan sebagainya. Kalau yang untuk tingkat yang lebih luas, yaitu kolektor Minggu Panggilan. Nah, kolektor Minggu Panggilan itu kita serahkan itu ke Takhta Suci. Ya, berarti itu ke Vatikan memang dipakai untuk kepentingan pelayanan-pelayanan, khususnya membantu entah pendidikan calon imam atau juga tarekat-tarekat seluruh Indonesia. Masih ada satu lagi kolektor yang secara khusus diadakan. Kalau di banyak negara itu kolektor Jumat pertama, tetapi di Jakarta itu agak berbeda caranya. Yaitu bahwa kolektor Jumat pertama di banyak negara itu dipersembahkan untuk membantu gereja Yerusalem atau gereja di Timur Tengah. Ya. Jadi karena kita memang menyadari bahwa mengelola situs-situs di Timur Tengah itu, khususnya di Tanah Suci, itu tidak kecil biayanya dan perlu dibantu, dan ini menyangkut solidaritas seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia, di Keuskupan Agung Jakarta, memang ya, sejauh saya tahu kita tidak secara khusus mengambil kolektif bukan Jumat pertama, tapi Jumat Agung maksud saya. Kolektif Jumat Agung itu dari paroki, tetapi dari keuskupan sendiri nanti memutuskan berapa yang kita sumbangkan untuk kolektif Tanah Suci itu. Itu berkaitan dengan pertanyaan Prof. Lalu Pak Sandy, Pak Pius, masih ada pertanyaan lagi. Apakah gereja atau keuskupan boleh investasi di perkebunan kelapa sawit atau usaha produktif lainnya? Pada dasarnya itu keuskupan masing-masing terserah uskupnya. Tapi itu boleh saja. Hanya nanti mekanismenya dia berinvestasi bagaimana, ya nanti bisa diatur lagi. Ya, bisa diatur. Nah, tapi kalau saya berbicara dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta tidak punya perkebunan. Sejauh saya tahu. Jadi tidak punya perkebunan, juga tidak punya aset tetap yang disewakan untuk jangka panjang, itu juga nggak punya. Ya paling-paling ya rumah retret, yang orang pakai itu dan sebagainya. Tapi itu kan tidak dikatakan sebagai penyewaan. Tapi bisa, ada keuskupan yang lain yang mempunyai, tapi mekanismenya tentu harus memperhatikan aturan-aturannya. Hanya kadang-kadang apa yang berlaku di Jakarta itu dengan ketentuan yang ada di Jakarta, di daerah itu kadang-kadang bisa lain. Ya, di daerah kadang-kadang sudahlah, Bapak bisa saja nggak apa-apa. Ya, aturan bisa saja tidak diperhatikan. Tapi saya tidak bisa banyak berkomentar karena saya juga tidak bisa memberikan bukti-buktinya yang konkret seperti apa.
Selanjutnya, lanjutkan pertanyaan Pak Pius tentang investasi di sektor real di atas. Apakah diperbolehkan atau investasi dalam dolar di luar negeri? Kalau saya berbicara tentang gereja itu bisa-bisa saja. Hanya bagaimana kemudian otoritas yang berwenang mengatur, ya. Karena kalau saya mengatakan gereja kan, institusi gereja kan macam-macam, bukan hanya keuskupan, tapi juga ada tarekat dan sebagainya. Kalau masih tambah lagi, kalau kita mengatakan institusi sekolah, yayasan, Katolik, dan itu kan juga dalam aktivitas tertentu juga adalah bagian dari gereja. Jadi kalau saya berbicara dalam konteksnya keuskupan, paroki-paroki itu tidak diizinkan untuk berinvestasi, ya, berinvestasi loh ya, kecuali kalau hanya nyimpen aja gitu ya. Saya memahami investasi itu ya orang ada pemikiran untuk mencari keuntungan, ya, tapi dengan investasi itu kan sebenarnya. Tapi kalau orang hanya misalnya, oh ya paroki kebetulan mempunyai simpanan dolar karena orang pernah ada yang nyumbang dolar dan itu tetap di maintain sebagai dolar juga, sudah apa-apa gitu ya. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai investasi. Apakah bisa investasi di luar negeri? Kalau paroki di Keuskupan Jakarta tidak boleh. Tapi kalau keuskupannya sendiri, ya itu kembali kepada Bapak Uskupnya. Ya, karena Bapak Uskup itu kan penguasa tunggal ya. Bapak Uskup kan penguasa tunggal. Dia itu legislator, dia eksekutif juga, dia legislator juga. Jadi terserah beliau gitu. Tentu saja beliau juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kodeks dalam hukum kanonik itu. Lalu masih melanjutkan pertanyaan tentang investasi. Apakah KAJ mempunyai konsep ethical investing? Artinya invest di sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja. Sejauh saya tahu itu ada, tentu saja ya. Jadi kalau kita tentu saja tidak bisa membiarkan orang atau institusi gereja kita itu berinvestasi misalkan pada perusahaan yang membuat alat kontrasepsi atau persenjataan, itu memang tidak. Hanya saja kalau kita berbicara tentang dunia investasi itu kan seringkali ada satu perusahaan itu yang begitu besar, yang anak perusahaannya itu bisa macam-macam. Nah, yang seringkali tidak bisa lagi mengikuti, dia punya banyak perusahaannya semacam apa gitu ya, jenisnya dan sebagainya, sejauh mana dia mempunyai kepemilikan, berapa persen mempunyai kepemilikan di situ, ya itu juga kita tidak tahu. Tetapi sebagai prinsip tentu saja itu tetap kita junjung tinggi dan kita harus jaga juga. Begitu pertanyaan-pertanyaan dalam chat box bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain mau secara spontan, silahkan. Terima kasih Romo. Ini ada Bu Sulis sudah siap bertanya, tapi saya mau ambil peluang dulu. Silakan. Romo, tadi Romo sempat sampaikan bahwa beberapa event seperti kolekte Minggu Panggilan atau juga kolekte Jumat Pertama, Jumat Agung ya Romo ya, Jumat Agung, maaf, yang merupakan kontribusi untuk Vatikan dan juga untuk Yerusalem. Saya menyoroti yang kontribusi untuk Vatikan gitu. Sehingga dalam bayangan saya bagaimana Vatikan bisa mendapatkan dananya sehingga punya program besar. Kebetulan minggu lalu ada kuliah dari Rusia yang sepenuhnya kehidupan karya pastoral di sana itu datang dari Vatikan. Berarti Vatikan kan punya cukup dana untuk bisa mengatasi daerah-daerah di seluruh dunia yang hanya mampu mengandalkan dari Vatikan. Nah, adakah kontribusi dari keuskupan-keuskupan di seluruh dunia
bagi Vatikan selain misalnya tadi yang Romo sudah sebut kolekte Minggu Panggilan. Tadi kan ada bayangan saya ada dana solidaritas yang secara progresif dari setiap paroki diberikan kepada keuskupan. Apakah dari situ juga ada yang akan diberikan ke Vatikan, Romo? Saya tidak tahu sekarang ya, yang sekarang. Tetapi, oh ya, selain Minggu Panggilan itu ada yang namanya Minggu, apa namanya, saya lupa, Romo yakin. Itu pokoknya kolekte yang pada hari Minggu yang dekat dengan tanggal 29 Juni. Itu kalau nggak salah Minggu kolekte Takhta Suci, istilahnya. Kolekte untuk Takhta Suci. Jadi kolekte itu diselenggarakan dan itu memang kemudian diserahkan kepada Vatikan untuk karya Bapak Suci di sana. Kalau dari kolekte yang 70% yang dana solidaritas pastoral, sejauh saya tahu, setidak-tidaknya zaman saya, itu tidak ada yang kita ambilkan untuk Vatikan. Ya. Sejauh saya tahu, secara rutin loh ya. Tapi kalau memang ada permintaan khusus dari Vatikan disampaikan kepada Bapak Uskup, ya tentu saja Bapak Uskup bisa saja meminta agar dari dana solidaritas itu dikeluarkan sejumlah dana untuk memenuhi permohonan dari Vatikan. Itu memungkinkan saja. Tetapi sejauh saya tahu memang dana solidaritas pastoral itu dipakai untuk kepentingan pastoral keuskupan maupun juga paroki-paroki yang perlu dibantu. Bahkan kadang-kadang meskipun mungkin jumlahnya sedikit sekali, itu bisa saja untuk yang membantu di luar keuskupan Agung Jakarta. Karena dana solidaritas pastoral itu juga di samping akan dipakai sebagian untuk dana pembinaan generasi muda di tingkat keuskupan, tapi juga bisa dipakai kalau memang diperlukan untuk menambah juga bantuan-bantuan sosial lainnya. Saya kira untuk saat sekarang ini seperti dengan adanya bakat sangat membantu untuk bisa tetap mempunyai dana untuk karya-karya sosial di masa pandemi ini. Begitu, Prof. Teddy. Terima kasih, Romo. Prof. Sulis. Terima kasih, Pak Teddy. Romo, saya cuma punya satu pertanyaan. Apakah di dalam aset gereja itu termasuk juga asetnya sekolah-sekolah Katolik, khususnya sekolah-sekolah Katolik yang dimiliki oleh gereja, seperti di tempat saya di Matraman ada sekolah Antonius yang dimiliki oleh gereja Santo Yosef. Terima kasih banyak. Ya, sejauh saya tahu karena itu tidak dikonsolidasi. Jadi laporan sekolah itu, misalnya paroki mempunyai sekolah, karena itu kan sekolah adalah badan hukum tersendiri, yayasan. Maka keuangannya dan asetnya itu tidak dikonsolidasi dengan laporan keuangan paroki. Gitu. Karena memang sendiri yayasan gitu. Bisa, Romo. Ya, terima kasih, Romo. Ini ada pertanyaan di chat box lagi, Romo, dari Dr. Yudi ini, Romo. Ya. Mau minta bagian gaji dari Romo untuk tambahan kami dokter, Romo. Tidak, saya bercanda, Romo. Apakah Romo mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan lainnya? Siapa yang memberikannya? Keuskupan, kongregasi, atau paroki? Apakah ada standar tertentu terkait hal ini? Gitu, Romo. Untuk Keuskupan Agung Jakarta itu tidak ada yang namanya gaji. Para imam tidak digaji. Memang berbeda mungkin kalau di luar negeri itu negara-negara tertentu imamnya itu memang digaji ya oleh negara itu. Tapi di Keuskupan Agung Jakarta itu tidak ada imam yang digaji. Tapi semua imam ada yang namanya mendapat uang saku. Sekarang uang sakunya berapa ya Romo yakin ya? Halo Romo yakin? Uang saku berapa ya?
1,5 juta, Romo. 1,5 juta. Saya tidak terima uang saku, dan saya tidak boleh mengambil uang saku juga, karena saya sekarang ini tidak bekerja untuk karya keuskupan, tetapi untuk karya dana pensiun KWI. Jadi saya tidak layak meminta uang saku pada keuskupan begitu. Jadi tadi Romo Yakin mengatakan bahwa semua para pastor yang melayani keuskupan itu, entah priority teritorial atau kategorial, itu mendapatkan uang saku 1,5 juta yang diambilkan dari kas karya setempat. Kas karya setempat. Nah, 1,5 juta itu berlaku dari tingkat Vikjen sampai dengan pastor rekan. Yang muda, yang tua, semua sama. 1,5 juta. Itu. Ya, tapi tentu saja itu yang resmi. Yang lainnya, ya pasti banyak kebaikan umat juga yang tetap terjadi, yang memperhatikan mereka. Nah, lalu siapa yang memberikan? Ya, kalau untuk melayani keuskupan, tentu saja keuskupan yang akan memberikan, tetapi melalui kas karya setempat. Kalau kas karya memang tidak memungkinkan, maka akan dimintakan dananya kepada keuskupan. Standarnya itu, yaitu 1,5 juta. Begitu. Terima kasih, Romo. Yeah. Kemungkinan juga bisa dibayangkan keuskupan yang lain di luar Jakarta kira-kira senada ya, Romo ya? Ya, keuskupan yang lain itu ya dalam arti senada bisa, tapi ya istilahnya memang mereka mendapatkan uang saku. Hanya gini, memang setiap keuskupan itu sangat berbeda ya, tergantung situasinya. Karena kalau di Jakarta itu kan uang saku ya hanya uang saku. Jadi itu bukan uang penghidupan. Tapi di tempat lain, ada salah satu keuskupan itu, ya bisa saja keuskupan itu memang memberikan sejumlah uang penghidupan bagi imamnya. Jadi bukan hanya untuk uang saku, tapi untuk keperluan sehari-harinya yang harus dia cukupi dari situ. Ya, mungkin tidak mau dikatakan gaji, tetapi sebenarnya ya bukan uang saku, karena dia juga harus bisa menghidupi kebutuhan-kebutuhan hariannya itu dari uang itu. Jadi memang sangat berbeda, tergantung situasi dan kemampuannya setiap paroki. Ada lagi paroki yang lain, beda lagi. Kalau di Jakarta ini, kita bisa menerapkan, meskipun kita punya banyak tarekat dan sebagainya, tapi kita sudah bisa banyak menerapkan banyak hal yang bisa kita samakan begitu. Nah, tapi saya pernah mendengar di salah satu paroki di keuskupan lain begitu ya, itu pastornya bisa bikin aturan sendiri, saya aja sendiri. Sampai sekarang, uskupnya pun juga belum bisa mengatur. Bahkan kemudian paroki itu terkenal sebagai paroki basah. Dia bisa memberikan, mengatur uang intensi dan sebagainya, terserah. Nah ini kacau. Nah di Jakarta itu, untungnya memang semua sudah bisa ditata, karena semua tarekat imam yang bekerja di Jakarta itu, tarekatnya melakukan yang namanya konvensio scripta dengan keuskupan. Jadi perjanjian tertulis dengan keuskupan. Lalu disitulah diatur kesepakatan-kesepakatan antara keuskupan dengan tarekat, juga dalam hal-hal menyangkut kehidupan para dan jaminan-jaminan yang perlu diperhatikan oleh keuskupan bagi tenaga-tenaga tarekat yang diutus untuk karya keuskupan Agung Jakarta. Ya, terima kasih Romo. Saya juga sempat mempunyai pemahaman bahwa seorang Romo yang bisa jadi itu begitu dicintai oleh umat, sehingga dalam banyak aktivitas sering diundang dan mendapatkan stipendium. Stipendium itu pun punya regulasi internal dari para Romo untuk diberikan kepada paroki, begitu ya Romo ya? Tidak sepenuhnya stipendium itu lalu di-HI oleh Romo itu, karena itu bagian dari karya gereja, gitu ya Romo? Ya.
Jadi kalau di Jakarta itu dirumuskan bahwa semua stipendium dan iuras tole yang diterima oleh para imam itu diatur ya agak ada berbeda ya, ada perbedaan antara imam tarekat dengan imam diosis gitu ya. Tetapi yang jelas memang ada pengaturannya bahwa itu harus diserahkan kepada paroki, kemudian nanti imamnya boleh mengambil berapa, ya, tidak boleh mengambil seluruhnya. Kemudian juga si Jakarta ini pun juga ada yang namanya dana solidaritas yang dihimpun dari stipendium itu, dari stipendium dan intensi misa, ya, dengan maksud supaya juga jangan seluruhnya itu hanya dinikmati oleh para imam yang ada di situ atau imam di Jakarta, tapi juga bisa untuk membantu para imam yang di daerah. Itu juga diupayakan melalui itu. Tapi memang ada pengaturannya bahwa imam tidak boleh menerima uang segala-galanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Karena baru satu saja, baru Prof. Sulis saja tadi yang bertanya langsung. Mungkin Romo Wayan tuh, Pak Dr. Jadi. Oh iya, Romo Wayan, silakan Romo. Romo Wayan, silakan. Oh, enggak. Saya coba, itu sudah. Ya, silakan Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore. Tadi saya sebetulnya angkat tangan untuk karyawan saya masuk kamar. Oh, oke. Ya. Jadi, ada yang ingin disampaikan Romo? Romo Wayan. Lanjut soal investasi Romo. Ya. Gereja kan juga punya unit-unit yang melakukan investment ya. Apakah itu memungkinkan melakukan opsi-opsi private placement macam begitu, invest di unit usaha tertentu? Tadi saya tulis di situ startup untuk bercanda aja sebenarnya, siapa tahu jadi unicorn saya tulis. Tetapi mungkin ada usaha tertentu yang mungkin lebih cocok dengan gereja, apakah memungkinkan itu invest di unit karya seperti itu? Itu saja, Romo. Terima kasih. Oh ya, saya kira kembali kepada masing-masing, ya karena kalau kita bicara tentang gereja itu kan bisa luas juga ya. Dan gereja itu siapa? Keuskupan kah? Atau tarekat kah? Itu kan bisa macam-macam. Tapi kalau saya berbicara dalam konteks ya lembaga-lembaga gereja, kembali kepada pengaturannya, ketentuannya di masing-masing institusi gereja itu seperti apa. Bisa berbeda-beda. Bahkan boleh dikatakan, ya kalau kita tidak bicara tentang Indonesia, di luar negeri pun juga bisa beda-beda. Saya pernah mendengar misalkan saja di dari seorang suster dari sebuah tarekat yang juga mempunyai karya di India. Di India itu tidak boleh tarekat berinvestasi. Itu regulasi dari pemerintah. Itu nggak boleh. Ya, karena dianggapnya ya gereja ya sosial, jadi dia tidak boleh berinvestasi semacam begitu. Jadi ya sudah, berarti dia kan keuangannya hanya paling-paling giro, tabungan, paling mentok ya di situ, tapi tidak bisa investasi yang lainnya. Nah, kalau menurut saya, apakah memang gereja itu bisa berinvestasi atau tidak di sektor real? Menurut saya bisa. Bisa. Saya ini sekarang juga dipercaya untuk menjadi board dari karya investasi Providensia. Ini adalah lembaga yang dibentuk oleh KWI untuk mengelola dana-dana di beberapa lembaga gereja, ya. Dan kita harus memang mengelolanya melalui investasi. Hanya kami tidak investasi, sampai sekarang kami tidak investasi langsung dalam sektor real, tetapi ya masih melalui fund manager dan sebagainya.
Hanya saya mau melanjutkan yang dikatakan oleh Romo Wayan, ya sejauh saya memahami, kalau dikatakan boleh atau tidak boleh mengenai investasi di sektor real, boleh saja. Yang penting memang gereja mempunyai orangnya yang memang berkompeten untuk menangani pengelolaan investasi semacam itu. Jadi karena juga ya investasi itu kan juga tidak bisa pengelolanya itu hanya cabutan saja. Ya sekarang ini misalkan saja kalau saya di dana pensiun KWI itu kan kami juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari OJK untuk menjadi pengurus dan sebagainya. Ada satu imam yang sedang kami proses untuk nanti yang melengkapi pengurus dana pensiun itu, ya dia harus ikuti dulu kursus manajemen umum dana pensiun, harus lulus juga risk management, sudah lulus. Nah nanti yang terakhir dia harus lagi ujian fit and proper test OJK. Ya kembali lagi ya karena memang supaya kita bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya, ya memang dibutuhkan persyaratan-persyaratan semacam itu. Jadi mungkin untuk berinvestasi di sektor real, yang penting bahwa ada orang yang memang sungguh memahami dunia itu. Begitu, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Pak Berti, saya undang untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Ya, Romo Roy, terima kasih untuk presentasi yang luar biasa. Kita bertemu, Romo Roy, waktu mengantar teman-teman dari daerah yang ingin dischedulkan misa dan Romo Roy membantu mereka untuk bisa mendapat sumbangan dari umat di Jakarta, di KAJ. Romo Roy mungkin pernah menjadi bagian dari teman-teman di sini, Romo Roy, dan saya kira supaya teman-teman yang mungkin ingin merasakan apa yang Romo Roy ingin katakan tapi tidak katakan, jadi saya bantu katakan Romo Roy bahwa ya banyak Romo itu sebenarnya ya jadi agen atau ya agen antara orang miskin dan orang kaya. Romo Roy koreksi atau lengkapi, apalagi ya almarhum Romo Mangun bilang kalau datang 100 orang dan 99 orang itu penipu dan hanya satu orang yang sungguh-sungguh butuh, tetap saja bantu 100 orang itu dan satu orang itu juga harus kita gitu, apalagi itu kalau kita tidak bantu maka repot. Dan itulah keuangan para Romo. Paradoksnya ya di Injil dikatakan ada yang bilang wah carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan. Di para Romo juga tidak pernah menambahkan apa-apa untuk diri sendiri. Harap Romo Roy semangat ini ya. Semua ada para imam, saya sangat percaya kita punya imam-imam di Indonesia seperti itu dan kita umat tidak pernah ragu untuk mengurangi apalagi mengurangi stipendium atau kolekte untuk gereja kita. Apalagi bahkan di Rusia kemarin kita dengar teman-teman yang kekurangan di Rusia. Jadi kita di Indonesia yang menuju gereja mandiri, kita dengan presentasi Romo Roy ini kita semakin semangat. Apalagi Romo Roy mengatakan akan ada Romo yang khusus di OJK. Bertepatan dengan kalau udah salah hari ini atau kemarin, bahkan orang OJK pun di sweeping, karena sweeping KPK kayaknya. Jadi kita gereja berharap masih menjadi terdepan dalam etik moral mengelola keuangan gereja. Terima kasih Romo Roy, itu aja. Sedikit saya ralat Pak Berti, bukannya akan ada Romo yang di OJK, tetapi ada Romo yang sekarang akan disiapkan untuk melengkapi pengurus dana pensiun KWI, dan salah satu syaratnya dia nanti harus mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh OJK. Begitu. Karena dana pensiun itu bukan yayasan sosial. Dana pensiun itu adalah institusi keuangan non-bank. Maka dana pensiun di bawah regulator dan pengawasan OJK juga. Ada pertanyaan
lain? Ya, yang terakhir nih Romo, karena kebetulan sudah pukul 6 dari Pak Komang Purnama. Oh ya. Apakah ada pembagian keuangan dana paroki untuk kegiatan masing-masing seksi di paroki? Dan apakah kolekte pembangunan masih bisa diadakan yang digunakan untuk perawatan gedung gereja? Ini sejauh tadi saya menangkap yang dikatakan oleh Romo Yakin. Jadi karena setiap tahun itu diadakan rapat kerja, lalu di situ kan memang akan dibicarakan mengenai besarnya adanya uangnya seperti apa dan sebagainya. Lalu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa, lalu nanti akan ada semacam alokasi dana untuk seksi-seksi. Sejauh saya menangkap itu memang dicoba dibuat demikian. Lalu mengenai kolekte pembangunan, saya kira masih tetap harus ada ya, karena kalau hanya mengandalkan kolekte pertama, kayaknya sih nggak cukup, tidak cukup, gitu. Ya. Bahkan paroki yang besar pun juga tidak cukup. Baik, begitu saja. Terima kasih, Romo Roy. Banyak sekali kita mendapatkan pengayaan pengetahuan tentang keuangan gereja ini. Saya serahkan sekarang kepada Prof. Adri untuk memberikan kata penutupnya. Prof. Adri. Terima kasih, Dr. Teddy. Mohon maaf tadi saya terlambat. Ya, kelihatannya karena sudah mulai kondisi normal ini makin sibuk ini. Sibuknya bukan karena sibuk apa, tapi karena sibuk waktu di jalan sudah mulai habis. Gara-gara macet itu di mana-mana. Mungkin untuk ke depan juga kita mesti pertimbangkan apakah kuliah ini kita akan tarik ke arah yang lebih malam ya, supaya lalu ketika kita sudah pulang ke rumah dan bisa lebih santai daripada jam 4 mungkin masih sibuk dengan di jalan semua ini. Begitu. Satu hal, tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Romo Roy, perihal bahwa banyak Romo yang tidak mengerti soal keuangan. Mungkin nanti kita akan bikin semacam kuliah itu. Kita banyak teman-teman dosen Katolik UI yang di Fakultas Ekonomi, yang akuntansi dan seterusnya. Kita bisa bikin semacam kursus bagi para romo-romo untuk supaya lebih tahu mengenai bagaimana membuat laporan dan seterusnya, sehingga kemudian lebih canggih lah begitu. Ke depan, Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis kita akan bertemu lagi. Berkenan, Dr. Teddy, kita akan mendapat kuliah dari Romo Baskara Wardaya. Dia adalah sejarawan kita yang bekerja di Sanata Dharma. Topiknya adalah tentang PKI ini. Ya, pada awal Juni kemarin kita banyak sekali diangkat isu-isu soal PKI. Nah, beliau akan ngomong tentu dengan hal-hal yang lebih perspektif kayak Katolik lah begitu. Demikian dari saya, Dr. Teddy dan teman-teman sekalian, terima kasih, dan kami meminta kepada Dr. Yudi, dokter forensik kita, untuk memimpin doa penutup bagi kita semua. Dr. Yudi, dipersilakan. Baik, Prof. Adri, terima kasih. Romo dan Bapak Ibu sekalian, izin untuk pertemuan kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu panjang hari ini, sehingga kami boleh menikmati kuliah daring kami pada sore hari ini. Kami boleh belajar mengenai tata kelola aset, juga pembiayaan untuk paroki kami. Hari ini kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh menjaga dan merestui kami dalam karya pelayanan kami sehari-hari. Kami akhiri pertemuan kami pada sore hari ini dengan mengucap syukur dan berkat untuk semua kebaikan-Mu. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami antarkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih. Romo Roy, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Dr. Yudi. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Romo. Salam sehat. Romo. Maria, small.